Pokok bahasan kita pada pagi hari ini perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang pertama itu adalah sinus yang disingkat dengan penulisan sin. Sinus suatu sudut adalah perbandingan sisi depan sudut dengan sisi miring, atau dituliskan dengan sisi depan sudut per sisi miring. Untuk kosinus, perbandingan trigonometri kosinus adalah sisi di samping sudut dengan sisi miring. Yang ketiga, untuk tangen. Tangen yang disingkat dengan penulisan tan, atau ada juga buku yang menuliskan TG. Tangen dari suatu sudut adalah perbandingan sisi di depan sudut dengan sisi samping sudut. Yang keempat adalah kosekan. Kosekan yang disingkat dengan kosek. Kosekan sebuah sudut adalah lawan dari sinus atau kebalikan dari sinus. Berarti kosekan adalah perbandingan sisi miring dengan sisi depan sudut. Yang kelima adalah sekan. Sekan yang ditulis dengan penulisan sek, SEC. Sekan itu adalah kebalikan atau lawan dari kosinus. Jadi, sekan adalah perbandingan sisi miring dengan sisi samping sudut. Yang keenam, yang terakhir adalah kotangen. Kotangen itu adalah lawan dari atau kebalikan dari tangen. Berarti kotangen adalah perbandingan sisi samping sudut dengan sisi di depan sudut. Untuk lebih mudahnya anak-anak, kita ambil sebuah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku, salah satu sudutnya pasti anak-anak kami sudah mengetahuinya, 90 derajat. Sebelum kita mengetahui kedua sudut yang lain, kita misalkan sudut yang satu adalah alfa, sebesar alfa, sedangkan sisi di depan alfa adalah sisi tegak. Kita misalkan panjangnya A cm, sedangkan sisi di sampingnya B cm di samping alfa, dan sisi miring kita misalkan adalah sepanjang C cm. Maka untuk mengetahui besarnya sudut alfa, kita bisa
mencarinya dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, yaitu dari sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Jadi, sinus dari alfa adalah perbandingan sisi di depan sudut, berarti sinus alfa contoh 1. Jadi sinus alfa, kalau kita mau mengetahui besar sudut alfa dari sinus, berarti sinus alfa sama dengan di depannya, sisi di depan alfa, berarti A. Panjangnya tadi A, berarti A per sisi miringnya adalah C, A per C. Kita bisa ambil juga dari kosinus, mencarinya dari kosinus. Berarti kalau ditanya kosinus alfa adalah sisi samping alfa tadi B, sedangkan sisi miringnya tetap C, B per C. Kita juga kalau ditanya dari tangen, berarti tangen alfa adalah sisi depan A, sisi samping B. Berarti tangen dari alfa adalah A per B. Sedangkan kosekan alfa adalah kebalikan dari sinus atau lawan dari sinus. Perbandingannya adalah sisi miring per sisi depan, atau ini balikkan aja nak, C per A. Sekan alfa berarti C kebalikan dari kosinus, C per B. Kotangen alfa adalah kebalikan dari tangen. Tangen tadi adalah perbandingan trigonometrinya, perbandingan sisi depan per samping. Tangen kebalikannya samping per depan, atau ini lebih gampangnya balikkan A per B, berarti kotangen menjadi B per A. Gampang kan anak-anak? Kalau begitu, satu contoh kedua. Contoh 2. Jika panjang dari segitiga siku-siku dari salah satu sudutnya adalah beta. Kita ganti anak-anak. Panjang dari segitiga tersebut kita ambil dengan angka. Jika panjang di depan sudut beta adalah 3 cm, sedangkan panjang sisi di samping beta 4 cm. Jika ada pertanyaan, tuliskanlah perbandingan trigonometri dari beta, dari sudut beta. Sebelum kamu buat perbandingan trigonometrinya anak-anak, tentu kamu lihat dulu apakah ketiga sisi segitiga itu sudah diketahui panjangnya. Jika belum, seperti segitiga ini yang ada contoh kamu lihat,
salah satu sisi dari sisi miring segitiga itu, sisi miring atau hipotenusa belum diketahui. Yang diketahui masih sisi yang di depan dengan sisi samping. Untuk mencari sisi miring, maka kamu pergunakan teorema Pythagoras. Kalau kamu misalkan sisi miringnya, kalau kita misalkan sisi miringnya adalah R, maka R sama dengan akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. R sama dengan akar 4 kuadrat adalah 16, sedangkan 3 kuadrat adalah 9. 16 tambah 9 adalah akar 25. Maka akar 25 adalah 5. Setelah ketiga sisi segitiga siku-siku itu diketahui, maka kamu sudah bisa menuliskan perbandingan trigonometri dari beta. Maka yang pertama sinus beta. Sinus beta adalah sisi depan dari beta. Biar lebih gampangnya kamu tarik tanda panah dari beta lurus. Sinus beta adalah sisi depannya 3 per sisi miring per 5, 3 per 5 anak-anakku. Yang kedua kosinus beta, sisi samping beta berarti si 4 per sisi miring 5. Yang ketiga tangen beta dari sudut beta, diperhatikan ya anaknya, sisi samping tangen beta, mohon maaf ya anak-anak, sisi depan 3 per sisi samping 4, berarti 3 per 4. Sedangkan kosekan, untuk yang keempat, kosekan beta. Kalau sinus tadi sisi depan per miring, kalau kosekan berarti kebalikannya, sisi miring per sisi depan. Biar lebih gampangnya ini balikkan saja, berarti 5 per 3. Kosinus sudah. Yang ke-5 adalah sekan beta, kebalikan dari kosinus. Maka kosinus beta tadi 4 per 5, maka sekannya 5 per 4. Yang ke-6, jadi perbandingan trigonometri itu ada 6 anak-anakku: sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Kotangen beta adalah kebalikan dari tangen. Kalau tangen tadi perbandingan sisi depan per samping, berarti kotangen sisi samping dengan sisi miring. Tangen beta 3 per 4, berarti kotangennya balikkan menjadi 4 per 3. Gampang anak-anak, oke? Sekarang kamu kerjakan soal-soal yang ada di soal ini. Kamu perhatikan, kamu lihat soalnya. Nomor 1, segitiga. Tuliskanlah perbandingan
trigonometri dari segitiga di bawah ini. Bagian A-nya segitiga ABC dengan salah satu sudutnya siku-siku di B dan sudut yang lain besar theta sebesar theta, maka perbandingan trigonometri dari theta bagian B-nya segitiga siku-siku PQR sisinya di Q, sudutnya di Q, dan perbandingan trigonometri dari